nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kiranya kabar luar biasa, kabar sukacita terus menghampiri Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semuanya berada. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita ada semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi lagi-lagi karena ada Yesus yang menolong kita. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang terus boleh kami rasakan sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan baik ini. Kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau menyembah Yesus, kami mau bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan. Hadir Engkau ya Bapa. Pujian ini, penyembahan kami, semuanya kami berikan dan kami dedikasikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan laut setiap kami yang boleh mengikuti ibadah ini Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada dalam layar ini, Tuhan berkati mereka. Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati mereka. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam. Sebab hanya Yesus yang selalu ada bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian ini untuk Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat lagu pujian ini lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, mari sembah Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih. Oh, haleluya. Kau yang mengenal hati kami, Kau yang mengenal hidup kami ya Tuhan. Lebih dari siapapun Yesus, kami membawa hidup kami bagimu. Kami mengangkat tangan, kami menyembahmu Yesus. Kau Allah yang setia, Kau yang selalu ada bagi kami Yesus. Terima kasih. Kau yang mengenal hati kami Yesus. Kami mengucap syukur lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Kau yang selalu ada bagi kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih, syukur kami bagimu Tuhan. Tiada hal yang lebih indah selain Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Semua bisa meninggalkan kami, tapi Yesus selalu ada bagi kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau Allah yang setia menemani hari-hari kami. Kau Allah yang setia menjaga hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
hamba-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi bersekutu, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat sebentar ya Bapa, kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkati juga setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Engkau urapi agar kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mesbah Malam Dekat Tuhan. Biar melalui program ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua boleh menjadi orang-orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju boleh dong katakan amin. Ya, Bapak Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita berbaring nanti untuk tidur, mengakhiri segala aktivitas kita. Biar kita boleh berbaring dalam kebenaran Tuhan dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya beri judul dari ritual menuju relasi. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15 saya akan baca. Bapak Ibu Saudara juga boleh perhatikan Alkitab dan kita renungkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah bahaya besar dalam hidup orang Kristen yang seringkali tidak kita sadari, yaitu kita seringkali aktif dalam ibadah tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Kita rajin memberikan persembahan kepada Tuhan, kita ikut banyak sekali aktivitas rohani, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi pada jemaat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, tapi juga terjadi ribuan tahun lalu, bahkan dalam kehidupan orang Israel. Tadi kita lihat bahwa Allah berdiri sebagai hakim yang langsung menegur mereka. Menariknya dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegur mereka bukan karena mereka tidak datang kepada Tuhan dalam ibadah, bukan karena mereka tidak membawa persembahan. Mereka datang ibadah kepada Tuhan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik mungkin yang mereka punya sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Tetapi Tuhan berdiri di hadapan mereka untuk menegur keras mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran yang absurd. Mereka tidak memahami sesungguhnya bahwa yang Tuhan cari itu bukanlah korban persembahan, bukan kehadiran kita di gereja atau dalam ibadah, tapi hati kita yang mau melekat sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen sekarang yang berpikir bahwa ketika dia hadir ibadah di gereja, memberikan persembahan di gereja, maka Tuhan sudah disenangkan lewat itu. Banyak orang berpikir bahwa persembahan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan itu membuat hubungannya berdamai dengan Allah. Maka tidak heran kalau kita melihat ada beberapa orang Kristen juga, Bapak Ibu Saudara, yang tidak pergi ke gereja tapi dia titipkan persembahannya. Dengan begitu berpikir bahwa ya dengan aku kasih persembahan berarti aku juga sudah hadir. Itu jelas adalah paradigma yang salah, Bapak Ibu Saudara. Inilah teguran Tuhan kepada orang Israel. Apapun yang dituntut oleh hukum Taurat mereka persembahkan. Tapi Tuhan tegur mereka. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan tidak membutuhkan persembahan manusia, Bapak Ibu.
Bahkan ada banyak orang juga yang berpikir bahwa ketika dia mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak benar, lalu supaya Tuhan katanya tidak marah, lalu sebagian dari hartanya itu dia berikan kepada hamba Tuhan atau ke gereja. Begitu kan ya? Dia korupsi, lalu hasil korupsi dia kasih ke gereja dengan harapan Tuhan tidak marah sama dia. Bapak saudara, Tuhan tidak butuh persembahanmu. Yang Tuhan butuhkan adalah hatimu. Nah, kita lihat dalam ayat 14-15 dikatakan bahwa Tuhan menginginkan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan menginginkan hati yang bersyukur kepada Dia sebagai korban persembahan. Bapak saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba kita introspeksi diri kita sekarang Bapak saudara. Dalam doa-doa kita kepada Tuhan mana lebih banyak? Meminta atau bersyukur kepada Tuhan. Seringkali yang membuat orang sulit bersyukur kepada Tuhan adalah karena memang orang selalu mencari-cari apa yang belum dia punya atau apa yang belum dia miliki. Sementara dia lupa bahwa apa yang ada pada dia saat ini itu sudah menjadi syarat yang paling tepat untuk dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Banyak sebenarnya yang sudah Tuhan lakukan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangankan apa yang kita butuhkan, hidupnya pun dia berikan di kayu salib untuk saudara dan saya. Itu sudah cukup, sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk apa? Kita berkata thanks God, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Mari hari ini kita belajar Bapak Saudara, kita persembahkan syukur kepada Tuhan setiap hari. Mari kita bersyukur terus bahkan ketika keadaan kita sulit sekalipun. Dan ingat bahwa sukacita kita jangan pernah dipengaruhi oleh kondisi. Maka firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita garis bawahi di dalam Tuhan. Sukacita kita harus kita tempatkan di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lain. Baik itu harta kita, relasi kita, jabatan kita, atau kehebatan kita. Karena semua yang saya katakan tadi itu akan pergi tinggalkan kita. Hanya pribadi Tuhan yang tetap ada bersama-sama dengan kita. Maka ketika orang bersukacita menempatkan sukacitanya dalam Tuhan, maka sukacitanya gak pernah dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi, musim-musim yang ada dalam hidupnya. Apapun itu Bapak Saudara, dia akan terus berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Lalu ayat 15 firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang Tuhan mau yang kedua adalah, selain tadi saya katakan yang pertama Tuhan inginkan ucapan syukur kita. Yang kedua yang Tuhan mau adalah hati yang mau bergantung sama Tuhan. Maka dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Firman Tuhan tidak mengatakan berikan persembahan yang banyak ketika engkau dalam masalah. Tapi Tuhan katakan apa? Berseru kepadaku ketika engkau dalam kesesakan. Bapak Saudara, yang Tuhan mau adalah hati kita ini. Lebih daripada apa yang kita punya. Makanya Alkitab juga berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang Tuhan mau adalah kita berikan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Maka dikatakan di sini Bapak Saudara, aku akan meluputkan engkau, ini kepastian dari Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia dengarkan seruan kita. Dan Alkitab berkata, aku akan meluputkan engkau. Tuhan akan meluputkan kita. Dan apa respon kita? Dikatakan begini, dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Saudara, ternyata respon yang benar ketika kita terima pertolongan dari Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Memberitakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Itulah respon yang harusnya kita punya ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita ingat kisah orang yang kusta, Bapak Ibu. Ada 10 orang kusta datang kepada Yesus, lalu Tuhan Yesus sembuhkan. Alkitab mencatat dari 10 orang hanya 1 yang datang kepada Tuhan, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, saya harap kita adalah orang yang satu tadi, yang ketika mendapatkan pertolongan, jawaban atas doa kita dari Tuhan, kita selalu datang bersyukur dan kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Saudara, mari, kalau selama ini kita punya cara atau pola pikir yang salah, kita berpikir bahwa kita dapat membuat Tuhan berhutang dengan persembahan-persembahan yang kita berikan. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hati kita
Hati yang apa? Yang pertama, hati yang mau benar-benar berseru kepada Tuhan. Yang kedua tadi, bahwa hati yang benar-benar mau bersyukur kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Kita menjadi orang-orang yang tidak hanya secara agamawi saja kita datang kepada Tuhan, tapi benar-benar punya relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa dan sebelumnya kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Saudara yang rindu didoakan, yang punya pergumulan, silahkan ketik di kolom komentar atau live chat. Maka nanti saya dan tim akan berdoa bersama-sama. Kita yakin dan percaya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita datang lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Ku tetap setia walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Dengan iman katakan kepada Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Biar ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mau tetap cinta, kami tetap setia. Walaupun badai datang menerpa kami, walaupun topan datang menyerbu kami mau tetap pegang Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak akan pernah mau tinggalkan Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu setia bagi kami, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Malam ini kami bersyukur kami dapat kembali datang menikmati hadirat Tuhan lewat mesbah malam.
Tuhan, kami diberkati lewat pujian kami, dan kami juga diberkati lewat firman Tuhan yang ingatkan kami bahwa yang Tuhan cari adalah hati kami yang selalu melekat kepada Tuhan, hati yang mau selalu bersyukur, dan hati yang mau selalu bersandar kepada Tuhan lebih daripada korban persembahan kami. Menceraikan firman Tuhan yang telah kami terima malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka ada malam hari ini Tuhan, yang datang kepada Tuhan lewat Mesbah Malam. Berkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang punya masalah berbeban berat diberikan Tuhan jalan keluar kelegaan bagi mereka, yang takut yang khawatir diberikan Tuhan damai sejahtera, sukacita dan pengharapan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semua sangat mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam Mesbah Malam berkat Tuhan hari ini. Urapi dengan urapan yang daripada Tuhan, pakai lebih lagi jadi berkat untuk memperluas kerjaan sorga, mempermuliakan nama Tuhan. Ada kuasa Tuhan di mana-mana Tuhan pakai mereka. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, diberkatilah Indonesia. Kami berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami orang percaya. Diberkatilah airnya, tanahnya, udaranya. Berkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan, supaya menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan istirahat, berkati kami, berikan istirahat yang tenang, jauhkan dari segala mara bahaya. Besok pagi kami bangun tepat pada waktunya, kembali dalam doa kami, dalam saat teduh kami di tempat kami masing-masing, dan kami lakukan aktivitas kami. Berikan kami ketenangan malam ini Tuhan, dan kami percaya ketenangan sejati hanya dapat kami terima dari Tuhan saja, bukan dari yang lain. Kami percaya dan kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami berbaring tidur malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita, buka tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom. Shalom.